pohon menjadi besar, maka datanglah angin, badai cuaca menerpa pohon. Pohon hanya goyang-goyang dan seperti menari-nari saja. Tidak akan anjlok, tidak akan tumbang kalau akar-akarnya kuat. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, yakni berakar, bertumbuh, dan berbuah, dari Kolose 2 ayat 6-7. Saya bacakan untuk kita semuanya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menelusuri akan pelayanan Paulus, maka kita akan menemukan bahwa hal menerima Kristus bukanlah tujuan akhir dari hidup dan pelayanannya, melainkan merupakan awal dari perjalanan hidupnya di dalam mengiring Tuhan. Bisa saudara baca di dalam Filipi 1 ayat 6. Dalam arah itulah Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose. Memang jemaat di Kolose telah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Namun Paulus masih perlu mengingatkan mereka agar mereka bertumbuh dan berbuah ke arah Dia, yakni ke arah Yesus Kristus, terus menerus secara progresif. Di dalam terang Kolose 2 ayat 6-7 yang sudah kita baca ini, kita akan belajar 5 rahasia yang memungkinkan orang percaya bertumbuh dan berbuah ke arah Dia, ke arah Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita melihat rahasia yang pertama, tetap berakar, bertumbuh dan berbuah, ada di ayat yang ke-6. Tetap hidup di dalam Dia, tetap hidup di dalam Yesus. Kepada jemaat di Kolose yang telah diancam oleh ajaran sesat, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Istilah tetap di dalam Dia atau di dalam Kristus merupakan kunci untuk mengerti bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ketika berbicara tentang pokok anggur ataupun pohon anggur dengan ranting-ranting dan buah yang melekat di pokoknya atau di buahnya, Tuhan Yesus memakai istilah tinggal di dalam Dia. Artinya ini adalah perbuatan yang aktif, bukan perbuatan yang pasif. Jadi melekat di dalam Dia itu artinya di dalam Yesus Kristus terus bertumbuh, tidak statis saja. Jadi melekat di pohon artinya zat-zat kita bersatu dengan Yesus Kristus, karena Yesus adalah pohon dan kita adalah ranting-rantingnya, maka ada zat ataupun enzim yang kita terima dari pohon tersebut sehingga memungkinkan kita yang melekat di dalamnya terus hidup dan terus bertumbuh. Itu artinya aktif, bukan pasif. Nah, yang kedua adalah tetap berakar di dalam Dia, masih di ayat yang ke-7. Kita berakar dihubungkan dengan kata berakar dan berdasar di dalam Kristus Yesus. Efesus 3 ayat 17. Dan kita tahu fungsi akar bagi tanaman adalah agar ketika pohon menjadi besar, maka datanglah angin, badai cuaca menerpa pohon. Pohon hanya goyang-goyang dan seperti menari-nari saja. Tidak akan anjlok, tidak akan tumbang kalau akar-akarnya kuat. Demikian pula di dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang percaya, ketika kita
hidup di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan, artinya kita tinggal di dalam Tuhan dan terus bertumbuh. Nah, makna yang kedua, berakar di dalam Dia, artinya kita menancapkan akar-akar kita di dalam hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan Yesus. Maka ketika badai tofan, angin tofan datang menghantam kehidupan kita, kita akan tetap teguh jaya, kokoh, tidak akan goyah. Kalau goyang-goyang sedikit bagaikan menari-menari, oke, malah memperindah ya saudara. Ketika ada lambaian daun dan sebagainya, dan kemudian pucuk pohonnya goyang-goyang, itu malah indah, seperti pohonnya sedang menari dan menyanyi ya. Nah, apa jadinya kalau tidak ada angin ya? Itu tidak akan menguji kekuatan dari akar pohon tersebut. Demikianlah saudara, kalau di dalam kehidupan kekristenan kita menerima angin pencobaan, menerima badai ujian, itu artinya akan memperkuat akar kehidupan kita, tancap dalam-dalam di dalam relasi kita dengan Tuhan. Dan itu tidak akan membuat kita goyah, tidak akan membuat kita tergeletak, tidak akan membuat kita statis, tetapi terus menancapkan akar dan bertumbuh di dalamnya. Nah, iman kita yang tetap berakar di dalam Dia akan juga bertumbuh menjadi kuat. Yang ketiga, masih di ayat yang ke-7, kita dibangun di atas Dia. Nah, ini perumpamaan tentang bangunan. Kalau tadi tentang akar tanaman, sekarang tentang bangunan. Jadi tidak ada satu bangunan yang berdiri tanpa dasar, tanpa alas. Semua ada fondasinya. Bangunan tanpa dasar ataupun fondasi tidak dapat bertahan lama dan akan roboh dan hancur sekejap. Nah, di atas dasar apakah hidup dan pelayanan kita selama ini dibangun? Kalau dibangun di atas dasar popularitas, itu akan hancur. Kalau pelayanan dan kehidupan kita dibangun di atas dasar ingin menerima puji-pujian dari orang lain, semuanya itu akan hancur dalam sekejap. Tetapi kalau dasar kita membangun pelayanan dan kehidupan kekristenan kita di atas dasar Yesus Kristus sebagai fondasi yang teguh kokoh, maka itu tidak akan hancur walaupun badai datang berkali-kali menerpa kehidupan kita. Kita akan terus tetap maju dan tidak mengenal yang namanya tergeletak karena kita terus hidup di dalam Dia. Nah saudara, masihkah hidup kita bersedia dibangun di atas batu karang yang teguh, yakni Yesus Kristus? Kiranya, karena tidak ada dasar yang lain yang begitu kuat selain di dalam Yesus. Kiranya kita tidak pernah berpaling dan tidak pernah mencabutkan diri, meninggalkan dasar yang sudah begitu kokoh tersebut. Batu karang yang teguh, yakni Yesus Kristus. Kiranya senantiasa semakin hari kita semakin percaya kepadanya, beriman kepadanya, dan kemudian bangunan kehidupan kita, bangunan kerohanian kita, bangunan pelayanan kita semakin bertambah kuat, semakin bertambah kokoh. Tidak akan hancur ketika badai datang menghantam kita. Nah, rahasia pertumbuhan, rahasia berakar, bertumbuh, dan berbuah yang keempat adalah, masih di ayat yang ke-7, bertambah teguh berarti ada perkembangan. Tidak statis. Kalau statis itu seperti bangunan yang mati, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bangunan yang bisa bertumbuh, bangunan yang bisa bertambah kapasitas dirinya, bangunan yang terus akan progresif mengejar tujuan yang sudah Allah canangkan di dalam hidup kita. Nah, di mana letak rahasianya ketika kita bertumbuh dan berkembang di dalam Yesus Kristus? Rahasianya adalah kita senantiasa bertambah teguh. Bahkan semakin lama, semakin kuat. Itu seperti dikatakan di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-8. Orang-orang percaya, yakni mereka yang berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Artinya apa ayat ini saudara? Orang percaya, yakni setiap mereka yang berjalan itu akan semakin lama semakin kuat. Artinya di dalam mengiring Tuhan, kalau fokus dan tujuan kita terus terarah kepada Tuhan yang ada di Sion, artinya Tuhan yang merupakan pusat hidup kita, perjalanan kita tidak akan pernah letih saudara. Karena apa? Karena akan semakin kuat. Kalau tubuh jasmani boleh merosot, tetapi kehidupan kerohanian kita akan terus kuat, akan terus maju.
Jadi ini adalah mazmur yang sungguh sangat indah. Mereka yang berjalan makin lama makin kuat. Tetapi kalau kita ibaratkan dengan kehidupan jasmani kita yang semakin merosot ini, ketika berjalan 1 kilometer mungkin masih kuat, tetapi kilometer ke 100 kita tidak akan semakin kuat, tetapi semakin letih, lesu, dan berbeban berat. Nah, tetapi kalau fokus kehidupan kerohanian kita, saudara, berjalan ini juga tidak senantiasa harus berjalan secara fisik, tetapi perjalanan rohani kita akan semakin lama semakin kuat kalau fokus dan tujuan hidup kita satu-satunya adalah Tuhan, junjungan kita yang agung. Nah, rahasia yang kelima berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus Kristus adalah hati yang tetap melimpah dengan syukur, ya, ada di ayat yang ke-7. Nah, firman Tuhan menyatakan, hendaklah hatimu penuh dengan syukur senantiasa, dan hal itu hanya mungkin apabila seseorang puas dengan apa yang Tuhan buat di dalam hidupnya. Saudara, saya di dalam pelayanan sering sekali menjumpai ada orang Kristen yang bersungut-sungut, tawar hati, dan mudah sekali kecewa karena tidak mensyukuri apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidupnya. Mereka senantiasa membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain sehingga tidak pernah bersyukur di dalam hatinya. Padahal Tuhan menginginkan kita senantiasa bersyukur. Makanya kalau kita membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, itu senantiasa dikatakan bersyukurlah senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa itu adalah dalam continuous tense, ya, dalam kata yang berkesinambungan, terus menerus, tiada henti-hentinya. Mengapa demikian? Karena itu dapat dilakukan terus menerus, progresif, berlangsung terus, semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin sempurna, karena hal itu mencapai kesempurnaan ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi ukuran seseorang yang telah bertumbuh di dalam level imannya adalah ketika dia dapat bersyukur dan dapat menikmati setiap musim kehidupannya, baik di saat yang paling sakit sekalipun, apakah dia tetap dapat menaikkan rasa syukur itu. Sering sekali saya mendapati banyak orang tidak bisa bersyukur ketika merasa sangat menderita, ketika merasa sangat sakit. Nah, tetapi kalau kita bisa bersukacita dan dapat bersyukur seperti Rasul Paulus, walaupun dalam keadaan tangan yang dibelenggu, kaki dibelenggu, di dalam penjara, dia tetap bersukacita senantiasa. Itu artinya level kerohaniannya sudah sangat tinggi sekali. Dan itulah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin kita bersyukur seperti Rasul Paulus. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, adakah hidup saudara saat ini tetap bergantung kepada Tuhan? Masihkah hidup saudara bersedia dibangun oleh tangan Tuhan sebagai pejunan yang agung? Adakah hal-hal yang menghambat sehingga saudara tidak dapat berakar serta berbuah selama ini? Kiranya kiranya saudara di hadapan Tuhan mengintrospeksi diri sendiri dan kiranya tetap dengan semangat untuk bertumbuh di dalam Dia. Tentunya dari berakar, bertumbuh, dan berbuah ya, bagi kehidupan di dunia ini, berguna bagi diri sendiri, bagi sesama, dan Tuhan disukacitakan ya, Tuhan memperkenankan kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk menjalani kehidupan kita yang tidak statis tetapi terus bertumbuh, dinamis ya. Bersama kekuatan Tuhan kita akan bertumbuh kembang. Kiranya Tuhan menolong pertumbuhan kita. Shalom.